Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 yang berkata sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan sebagai orang percaya supaya kita tahu bahwa setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu bukan suatu pemikiran semata-mata bahwa saya sudah jadi pengikut Kristus. Tetapi menerima Kristus ini adalah percaya dengan iman, sesuai dengan kegenapan Kristus. Jadi ketika kita menerima Kristus, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita percaya sebagaimana Dia ada sesungguhnya. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, ada banyak hal yang kita perlu waspadai dalam perjalanan kita. Karena kita berpikir setelah jadi Kristen, semua mulus-mulus saja, seperti yang sudah-sudah. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan, supaya kita bertambah di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam Dia, supaya kita bertambah teguh di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Nah, setelah kita beriman, yaitu sesuatu di mana kita percaya Yesus seperti keberadaannya, bukan hanya sekedar karena ikut orang tua, keluarga yang punya pengalaman, tetapi setiap kita harus mempunyai pengalaman secara pribadi karena berbicara tentang menerima Kristus itu adalah individu. Nah, setelah itu kita diingatkan bahwa setelah kita menerima Kristus Yesus, kita diingatkan supaya kita berakar di dalam Dia dan kita dibangun di atas Dia, serta kita bertambah teguh di dalam iman kepadanya. Nah, banyak kali kita tidak berakar kuat di dalam Kristus. Sebab itu ada banyak orang percaya yang mudah goyah, ada banyak anak-anak Tuhan yang mudah meninggalkan Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang sudah tidak bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan karena mereka tidak berakar. Mereka tidak dibangun di atas dasar yang benar dan mereka tidak bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, sebab itu pagi ini kita diingatkan, setelah kita menerima Kristus Yesus, maka kita harus tetap ada di dalam suatu hubungan pribadi, di mana hubungan pribadi itu menuntut kita berakar, menuntut kita membangun hidup di dalam Dia, dan biarlah kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab itu, dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, maka kita harus ingat, kita tidak boleh menjadi orang Kristen kebanyakan yang mudah merasa kecewa, yang merasa mudah untuk putus asa, yang mudah untuk meninggalkan Tuhan karena kurang perhatian, karena kurang ada orang yang peduli dengan kehidupan kita. Itu suatu bukti karena kita tidak hidup di dalam Dia. Karena ketika kita hidup di dalam Dia, maka kita punya peluang untuk berakar di dalam Dia. Ketika kita berakar di dalam Dia, kita punya kesempatan untuk membangun kehidupan rohani yang lebih kuat, lebih tegar, lebih bersungguh-sungguh, lebih mengerti kehendak rencana Allah. Sebab itu, sebagai orang percaya, mari setiap pribadi yang sudah menerima Kristus, dia harus melihat tanggung jawabnya
berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan tetap bertambah teguh di dalam Kristus. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami sadar bahwa ada tanggung jawab pribadi kami untuk tetap berakar di dalam Engkau, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan tetap teguh di dalam Kristus. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya di hari-hari yang kami akan jalani, kami bukan hanya sekedar jadi pengikut Kristus yang tidak mengerti apa yang merupakan tanggung jawab kami selanjutnya, yaitu berakar, dibangun, dan menjadi teguh di dalam Dia. Sebab itu tolong kami Bapa, baik yang sudah pergi bekerja, pergi berdagang, maupun yang kuliah, ataupun yang tinggal di rumah dengan kesibukan kegiatan rumah tangga. Tolong kami supaya kami sadar bahwa kami bertanggung jawab untuk berakar di dalam Engkau. Kami perlu untuk dibangun selalu di dalam Engkau, dan kami harus tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.